Suatu hari di salah satu sekolah Thailand ada dua orang siswi yang sedang mencari tahu tentang legenda sekolah mereka. Dua siswi tersebut percaya bahwa di lantai 3 ini terdapat sesosok arwah gentayangan. Pan เฮ้ย Kini beberapa tahun berlalu, anak-anak sekolah terlihat sedang latihan marching band untuk mengikuti lomba. Di sisi lain, di sudut lapangan, seorang siswi bernama Pun terlihat sedang menyusun batu-batu kecil. Malam hari setelah latihan marching band, beberapa murid dihukum karena tak serius dengan latihannya siang tadi, termasuk ketua tim mereka yang bernama Om. Setelah selesai dengan hukumannya, mereka berkumpul sambil bercerita tentang legenda yang ada di sekolah ini. Mereka sangat percaya karena legenda tersebut sudah turun-temurun memakan korban. Dengan dikelilingi lilin, mereka semua pun mulai bercerita tentang legenda sekolah itu. Dulu ada salah satu siswa yang mengalami patah tulang di bagian kaki. Namun bukannya dikasihani, siswa tersebut malah dibully dengan menguncinya di gedung tua. Hingga akhirnya siswa itu jatuh dan meninggal dunia. Kini arwahnya gentayangan menunggu murid-murid lewat di gedung tua. Dan sosok tersebut bernama Hantu Yak. Setelah mereka membahas Hantu Yak, seorang wanita bernama Mei bercerita tentang sosok hantu lain yang dikenal dengan sebutan Pawade. Dulu Pawade ini adalah anggota marching band yang mati karena terlalu memaksakan diri saat sedang latihan. Konon katanya jasad Pawade disembunyikan di balik cermin gudang musik. Dan bila seseorang memainkan suling dengan nada 9 not, maka dia akan muncul. Kemudian legenda terakhir yang sering dibicarakan adalah sosok wanita yang berada di perpustakaan, yaitu arwah gentayangan bernama Nona Sompron. Sosok hantu ini memang sering muncul mengganggu murid-murid yang datang pada malam hari. Bahkan jika murid itu menatap wajahnya, dia akan mati. Setelah menceritakan legenda hantu sekolah, mereka semua pun memutuskan untuk membuktikannya. Di tengah jalan, Om minta izin untuk menyapa temannya yang bernama Pun. Di sana Om bingung kenapa Pun belum pulang padahal udah malam. Pun lalu jawab kalau dia tak mau melewatkan telurnya saat menetas. Di sisi lain mereka memutuskan untuk membagi 3 kelompok agar lebih mudah membuktikan legenda sekolahnya. Dan setiap kelompok akan mengunjungi tempat-tempat hantu tersebut berada. Diawali dengan 2 siswa bernama Top dan Net yang pergi ke gedung tua untuk membuktikan keberadaan hantu Yak. Namun di tengah jalan Net malah meledek Top karena takut. Hingga mereka berdua pun malah berpisah. Tahu Pak betul ni? Di ruang musik, 2 murid wanita bernama Krim dan Mei mencoba membuktikan keberadaan arwah Pawade. Tapi di situ Mei mengetahui bahwa pria yang dia sukai ternyata sering jalan sama si Krim. Karena merasa cemburu, Mei sengaja memainkan suling di depan cermin tempat jasad Pawade berada. Sementara 2 murid lain bernama Pit dan Song pergi ke perpus mencari hantu Nona Sompron. Di sana Pit malah sembunyi karena berniat akan meninggalkan Song. Tapi mendadak...
Di ruangan Sense, Om pamit meninggalkan Pun untuk mencari teman-temannya. Tapi sebelum pergi, Pun mengatakan agar selalu berhati-hati. Lalu tak lama kemudian, Song nelpon dan mengatakan bahwa Pete, Ned, dan Mei telah menghilang. Mengetahui hal itu, Om pun langsung pergi mencarinya. Untungnya dia adalah Pun. Om kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di situ Pun tak bisa bantu karena dia harus segera pulang. Keesokan harinya Pun menghampiri Om dan minta dia untuk datang saat istirahat nanti ke ruangan musik. Di sisi lain, Pete menceritakan pada Song apa yang dialaminya tadi malam. Namun di situ, Song malah menganggap Pete sedang mengarang sambil mengatakan kalau hantu Nona Porn itu tak nyata. Sementara di sisi lain, Krim juga berusaha menghubungi Mei karena dia tak masuk sekolah semenjak kejadian tadi malam. Sedangkan pada saat itu, Mei lagi di kamar mandi meluapkan emosi karena cowok incarannya jalan sama si Krim. Saat jam istirahat tiba, Ned dan Top bertengkar karena semalam si Top lah yang mengunci Ned di gedung tua. Hal itu Top lakukan karena dia sakit hati kalau Ned udah ngambil posisi dia di marching band. Di sisi lain, Om dan Pun pergi ke ruang musik. Di sana Pun menceritakan legenda hantu keempat yang berada di lantai 3. Dan sosok hantu yang satu ini telah banyak memakan korban. Hantu ini akan muncul bila seseorang mematikan lampu kelas pada malam hari. Di tengah obrolan mereka, mendadak seluruh siswa dapat pesan dari Mei yang lagi live streaming. Di video tersebut menunjukkan bahwa Mei telah diganggu dan dibawa oleh sosok hantu wanita. Sedangkan di kelas, Pete ketiduran hingga masuk ke alam mimpi. Sore hari mereka semua pun latihan marching band kembali. Di sana Om nanya pada Ned dan Pete apakah mereka baik-baik aja. Namun pas mau jawab, mendadak Mei datang dengan tatapan yang aneh. Di tengah latihan itu, guru mereka marah karena para murid yang tak serius. Tapi mendadak... kitaแข่งกันอยู่ Di situasi tersebut Pun datang lalu mengatakan bahwa Mei berada di bawah pengaruh hantu Pawade. Ia kemudian menyuruh mereka untuk kabur ke ruangan Sen dan bersembunyi di sana. Namun saat di perjalanan Ned malah misah hingga diganggu dengan hantu lain.
Aku pero. Di dalam sana pun menjelaskan bahwa mereka semua telah mengikuti aturan hantu tersebut, di mana bila kita percaya dengan cerita hantu sekolah, maka dia akan menampakkan jati dirinya dan terus mengganggu hingga mati. Di sini saya peringatkan buat kalian yang sering nonton sendiri, harap berhati-hati. Esok hari mereka semua pergi ke tempat para hantu itu meninggal untuk mencari petunjuk dan latar belakang dari kisah masing-masing hantu. Pun Ned dan Top pergi ke gedung tua tempat hantu Yak berada. Di sana mereka mencari barang atau informasi yang mungkin masih tertinggal hingga hantu Yak itu gentayangan. Sementara Song, Krim, dan Om pergi ke ruang musik tua untuk mencari informasi mengenai hantu Pawade. Namun setelah lama mencari, mereka belum juga menemukannya. Akhirnya Pun dan Om mencari informasi melalui album foto anggota marching band dari tahun ke tahun. Dan di album foto tersebut, mereka berhasil menemukan foto Pawade serta Yak yang ternyata mengalami cerita pembunuhannya masing-masing. Setelah berhasil, mereka melanjutkan mencari informasi mengenai arwah Nona Sompron. Tapi sayangnya, di sana mereka tak menemukan satupun informasi. Malam hari mereka berkumpul dan menyusun rencana untuk mengalahkan hantu-hantu tersebut. Top dan Ned pergi ke tempat hantu Yak berada untuk mencari tas yang tertinggal. Sementara Krim, Mei, dan Song pergi ke ruangan musik. Di sana Mei diikat agar tak menyakiti siapapun bila nanti ia dirasuki kembali.เมกาญจนาวีรบุตรอ่ะเรียกไปงั้นแหละไปมาปล่อยมึงรู้วิธีได้ไงวะสอง เราเดาว่าเมื่อก่อนภาวดีอ่ะ Sedangkan Pete, Om, dan Pun pergi ke perpus untuk menangani Nona Sompron. Tapi di tengah jalan, Pete malah diganggu oleh hantu perpustakaan. Melihat Pete tak sadar, Om memutuskan pergi ke perpus. Di sana mendadak Om teringat dengan masa kecilnya.
Dulu saat masih SMP, Om sering masuk ke perpus sampai tak sengaja melihat buku catatan milik Nona Sompron. Di mana di catatan tersebut, Om meyakini bahwa Nona Sompron mengidap penyakit HIV. Akhirnya karena rumor yang disebar oleh Om, Nona Sompron pun dijauhi oleh semua murid hingga melakukan bunuh diri. Dan ketika Om sadar dari ingatannya, mendadak arwah Nona Sompron datang.เป็นผมเป็นกระพูตอนนั้นผมรู้สึกผิดมากขอโทษครูด้วยซ้ำ Setelah berhasil menyelamatkan arwah-arwah para legenda tersebut, mereka semua pun pulang. Namun sebelum Om pergi, ia menjelaskan pada Pun bahwa penyebab Nona Sompron meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan murni karena dia mengalami kecelakaan. Keesokan harinya di tengah lapangan, semua murid dikejutkan dengan jasad seorang wanita. Dan jasad tersebut adalah Pun. Setelah kejadian itu, Om memeriksa buku catatan yang selalu Pun tutup-tutupi darinya. Dan ternyata di buku catatan tersebut berisi cerita tentang legenda hantu di sekolah. Tapi di dalam catatan Pun ini terdapat hantu lain di gedung 3, yaitu hantu bertopeng yang menyebabkan temannya meninggal. Karena penasaran, malamnya Om pergi sendiri ke lantai 3 mencari informasi mengenai hantu topeng itu. Di sana Om melihat bahwa ada satu kelas yang lampunya masih hidup. Kemudian Om masuk dan mematikan lampu tersebut. Om มาหาเรา แกไม่ใช่ปันDi tengah situasi itu, tiba-tiba seluruh teman Om datang lalu menceritakan kisah mengenai siswi yang bernama Pawade. Pawade adalah salah satu murid sekolah yang tak memiliki satupun teman. Sampai akhirnya dia masuk ke grup marching band agar mempunyai teman di sana. Namun saat dia sedang latihan sendiri, teman-temannya merasa terganggu karena Pawade sama sekali tak bisa bermain musik. Hingga suatu hari, Pawade nenggak pil koplo agar diperhatikan oleh teman-temannya. Melihat mulut Pawade berbusa, temannya bukannya nolong, mereka malah pergi meninggalkan dia. Bahkan setelah kejadian itu, Pawade malah dianggap sudah mati oleh teman-temannya.
Sampailah pada satu titik di mana kesabaran seseorang itu habis. Pawade masuk kelas memakai jubah putih serta topeng sambil membawa pisau untuk menakut-nakuti temannya. Namun bukannya takut, mereka malah cuek bahkan tertawa. Hingga akhirnya Pawade pun memutuskan bunuh diri dengan melompat dari atas gedung tersebut. Dan karena kisah hantu ini dilupakan oleh banyak orang, arwah Pawade pun gentayangan dan melukai banyak korban. Sebelum pergi, Om mengatakan bahwa semua murid di sekolah ini tak akan pernah melupakan hal-hal buruk atas apa yang orang lain lakukan pada Pawade dan hal buruk yang Pawade lakukan pada Pun. Dan kini kisah dari legenda hantu sekolah pun telah pulang dengan tenang. Film pun berakhir.